Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Adnan Zakaria. Hari ini akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang bertema tentang kegiatan pertanian dalam masyarakat. Kita dari latar belakang. Profesi petani merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Profesi petani juga merupakan profesi yang digeluti secara mudah meski tanpa mengenyam bangku sekolah, mengingat profesi ini bisa dibilang sangat sederhana dan rata-rata bisa dilakukan oleh semua orang di pedesaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, saat ini jika dilihat dari situasi perekonomian Indonesia yang cenderung mempercepat industrialisasi, berdampak pula pada sektor pertanian. Akibatnya, sektor pertanian yang dulunya menjadi andalan negara seolah-olah menjadi terbelangkai. Melihat situasi yang demikian tentunya akan berdampak pula pada ekonomi petani itu sendiri. Kondisi ini makin diperparah dengan makin mahalnya harga pupuk dan pestisida. Mengatasi situasi yang demikian pelik bagi petani, seharusnya pemerintah sadar akan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah sini ada 4. Yang pertama, bagaimanakah bentuk pengolahan lahan yang dilakukan? Yang kedua, berapakah keuntungan yang diperoleh tiap musim panen? Yang ketiga, berapakah modal awal yang diperlukan pada saat awal musim tanam? Yang keempat, apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan pertanian? Tujuan penelitian sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagi mahasiswa, untuk memberikan gambaran agar mahasiswa tahu akan kegiatan pertanian dalam masyarakat, baik itu dari segi pengolahan, jenis tanaman yang ditanam, modal awal yang diperlukan, dan hasil yang didapat saat musim panen. Dan yang kedua, bagi masyarakat untuk memberikan gambaran dan masukan kepada masyarakat agar mereka tahu tentang perbandingan penghasilannya dan memberikan motivasi agar bisa bertani dengan baik, sehingga dapat menghasilkan produk pertanian dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Manfaat: dapat menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. Menyediakan bahan pangan, produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun, dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya, hasil produk pertanian lebih sehat, dan kelestarian ekologi tetap terjaga. Metode penelitian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode penentuan daerah penelitian. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara acak dengan memilih lahan yang luas dan perkembangan yang luas. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel menggunakan metode ekidental atau penelusuran. Metode ekidental sampel ini sampel yang diambil dari apa saja yang kebetulan ada. Dan yang ketiga, metode analisis data. Data yang digunakan data sekunder dan primer. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan tidak ada hambatan yang berarti mengingat waktu penelitian diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang cukup luas dan jawaban dari responden yang saya rasa sangat jujur dan apa adanya. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan informasi yang faktual dan konkret, sehingga masyarakat khususnya para mahasiswa dan petani dapat menyadari kekurangan-kekurangan yang timbul dalam kegiatan pertanian dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut. Cakupan pertanian. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan budidayakan yang jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian. Jenis-jenis irigasi. Ya, bisa dilihat di sini jenis-jenis irigasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, irigasi permukaan. Irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan.
Kedua, irigasi lokal. Sistem ini air didistribusikan dengan cara pipanisasi. Sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu. Irigasi dengan penyemprotan. Yang ketiga, irigasi dengan penyemprotan. Air yang disemprot akan seperti kabut sehingga tanaman mendapat air dari atas, daun akan basah lebih dahulu kemudian menetes ke akar. Keempat, irigasi tradisional dengan ember. Diperlukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Di samping itu juga pemborosan tenaga kerja yang harus menentang ember. Yang kelima, irigasi pompa air. Air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air. Kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Yang keenam, irigasi tanah kering dengan terasisasi. Maaf. Di Afrika yang kering dipakai sistem ini. Terasisasi dipakai untuk distribusi air. Serangan hama. Serangan hama pada tanaman adalah masalah yang selalu dihadapi. Serangannya bahkan bisa mencapai 90% dari keseluruhan tanaman yang berada pada suatu lahan. Serangan hama terhadap tanaman terutama disebabkan oleh hewan dari filum Arthropoda. Jenis ini merupakan musuh utama terbesar pada tanaman buah-buahan. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan hama pada banyak tanaman buah-buahan di Indonesia. Penyakit pada tanaman biasanya disebabkan oleh gangguan jasad hidup yang bersifat parasit seperti cendawan, bakteri, dan virus, atau karena gangguan fisiologis. Bila terjangkit penyakit, maka terjadi perubahan pada seluruh atau sebagian organ tanaman. Modal awal padi. Ya, di sini saya akan menjelaskan modal awal padi. Di sini ada jenis pengeluaran, jumlah satuan, harga satuan, dan total. Yang pertama pupuk urea. Jumlah satuannya 3 karung, harga satuannya 90.000, total jadi 270.000. Pupuk NPK. Jumlah satuan 1 karung, harga satuan 120.000, total 120. Yang ketiga Cisrang. Jumlah satuan 1 botol, harga satuan 20.000, total 20.000. Yang ketiga Seven. Jumlah satuan 2 bungkus, harga satuan 12.000, total 24.000. Jenis pengeluaran terus yang kelima 2006. Jumlah satuan 3 bungkus, harga satuan 6.000, totalnya 18.000. Yang ketujuh Trendy. 3 bungkus, jumlah satuannya, harga satuannya 7.000, totalnya 21.000. Yang terakhir Lindomen. Jumlah satuannya 1 botol, harga satuan 25.000, total 25.000. Sini saya akan menjelaskan modal awal kacang hijau. Yang pertama Handi Flour. Jumlah satuannya 2 botol, harga satuannya 10.000, total 20.000. Yang kedua Sidafos. Jumlah satuannya 4 liter, harga satuannya 45.000, total 180.000. Yang ketiga Lindomen. Jumlah satuannya 20, Jumlah satuannya 2 botol, harga satuan 25.000, total 50.000. Yang keempat herbisida cek. Jumlah satuan 2 botol, harga satuannya 15.000, total 30.000. Yang kelima Seven. Jumlah satuan 2 bungkus, harga satuan 12.000, total 24.000. Sewa berantas. Yang keenam sewa berantas. Jumlah satuannya 4 orang, harga satuan 30.000, total 120.000. Ini maksudnya 4 orang itu jasa mungkin ya. Terus yang habis itu sewa ngemar. Jumlah satuan 6 orang, harga satuan 25.000, total 150.000. Dan sisanya bisa Anda lihat sendiri. Kiat-kiat yang dilakukan guna mendapatkan produk pertanian yang baik. Di sini ada kiat-kiat yang dilakukan guna mendapatkan produk pertanian yang baik. Yang pertama kadar air, kedua pestisida, ketiga pupuk, keempat waktu penanaman. Setelah melihat tadi, berjumpa kita kepada kesimpulannya. Yang pertama bagi pemerintah. Dalam usaha mensejahterakan masyarakat kalangan bawah khususnya petani, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan petani seperti menekan harga pupuk, meningkatkan harga beli produk pertanian petani lokal, agar apa yang dicita-citakan pemerintah dan petani yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Kedua, bagi petani. Dalam kegiatan pertanian,
Petani harus giat dan tekun dalam bekerja agar dapat menghasilkan produk pertanian yang bermutu tinggi dan kuantitas yang besar agar pendapatan petani sendiri dapat bertambah. Yang ketiga, bagi mahasiswa. Sebagai kaum intelektual, kita harus mensosialisasikan bagaimana cara bertani dengan baik, petani kita dapat sejahtera. Selain itu, untuk menyongsong masa depan yang kian berat, kita sebaiknya berancang-ancang untuk menjadikan profesi petani sebagai usaha sampingan untuk menambah pendapatan. Ya, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.